warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena adik-adik semua sudah berkenan hadir pada bimbingan kita pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik Kak. Kurang baik Kak, soalnya ngantuk siang-siang. Gak apa-apa ya, tapi harus tetap semangat ya. Nah, tapi sebelum kita memulai kegiatan kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Apakah adik-adik sekalian sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Belum Kak. Nah, belum pernah. Karena belum pernah, kakak akan jelaskan sedikit ya tentang bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, tapi sebelum lanjut lebih jauh, alangkah baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu ya. Ini sudah saling mengenal? Belum. Karena belum saling mengenal, kita perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Idris, yang berperan sebagai guru BK atau pemimpin kelompok pada kegiatan kali ini. Nah, mungkin bisa dari sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Pukabo, biasa dipanggil. Perkenalkan, nama saya Nisa, biasa dipanggil Nisa. Perkenalkan, nama saya Halija, biasa dipanggil Lija. Perkenalkan, nama saya Wikratul Aulia, biasa dipanggil Ron. Perkenalkan, nama saya Fitri Maharani, biasa dipanggil Fitri. Perkenalkan, nama saya Ganda Imateta, biasa dipanggil Nini. Nah, baik, karena sudah saling mengenal ya. Tapi sebelum itu juga kita harus melakukan kontrak waktu terlebih dahulu. Nah, bimbingan kita pada kesempatan kali ini itu apakah cukup jika dilakukan selama 30 menit ke depan? Cukup Pak. Cukup. Karena sudah menyepakati waktu ini, apa sudah siap? Siap. Oke, sudah siap ya. Walaupun kalian sudah siap untuk memasuki tahap selanjutnya, tapi saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan yang akan kita capai selama sesi bimbingan kita hari kali ini. Nah, di mana tujuan dalam bimbingan kita kali ini adalah agar kalian dapat mempelajari cara-cara pengambilan keputusan dan pemecahan masalah secara objektif, kemudian menyadari akan keragaman alternatif keputusan dan konsekuensi yang akan kalian hadapi. Kemudian mengambil keputusan dan pemecahan masalah atas dasar informasi data secara objektif. Nah, di sini ada yang memiliki atau semuanya mungkin pernah mengalami yang namanya kejenuhan belajar. Sering. Sering. Ada yang salah satu faktornya itu apa? Atau faktor eksternal kah? Faktor internal? Ada faktor eksternal, juga ada faktor internal. Nah, mungkin bisa disebutkan contohnya. Kalau faktor internal biasa kan dalam diri Kak, jadi kayak merasa bosan tadi sama mungkin kegiatan pembelajaran yang itu saja. Kemudian faktor eksternal mungkin dari lingkungan keluarga, mungkin dari rumah kayak sudah bebut, kemudian sampai di sekolah dihadapi dengan situasi kegiatan belajar yang monoton jadinya gitu. Nah, betul sekali yang dikatakan oleh teman kita Reski ya. Atau ada yang lain lagi mungkin yang tahu? Ya, silahkan. Kadang saya Pak jenuh belajar karena teman sebangku kadang rese, saya mengganggu, jadi itu kadang pelajaran itu kami tidak memperhatikan karena diganggu dan akhirnya kami bosan sendiri di dalam kelas karena terlanjur sudah tidak mengerti apa yang sudah dijelaskan oleh guru gitu Pak. Dan juga terkadang itu sarana dan prasarana di dalam kelas itu Pak tidak memadai gitu, kayak kipas, mungkin ada kipasnya tapi tidak menyala, atau AC seperti itu tapi tidak menyala, dan kami kepanasan begitu Pak. Mungkin faktor-faktor seperti itu yang membuat kami jenuh berada di dalam kelas dan berakhir jenuh dalam belajar. Nah, betul sekali yang dikatakan oleh teman kita ya. Mungkin itu dari faktor eksternal atau maupun internal yang mungkin sudah dari dalam diri sendiri, atau faktor eksternalnya dari rumah sudah bad mood, mungkin karena kondisi keluarga, lingkungan, dan juga pas sampai di sekolah dan di kelas itu teman sebangku rese, dan juga ditambah lagi suasana kelas yang kurang nyaman, guru mata pelajaran yang cara menjelaskannya tidak bagus, tidak tidak bisa dikatakan ya tidak kreatif, monoton. Atau mungkin di sini juga ada yang mengalami kejenuhan belajar karena mungkin motivasi belajarnya kurang. Ya, mungkin seperti itu. Nah, mungkin ya ada ya, atau mungkin kalian semua jenuh belajar karena motivasi belajarnya saja kurang.
Nah, di sini saya akan memberikan sebuah teknik atau permainan namanya simulasi game agar dapat membangkitkan motivasi belajar kalian supaya kalian bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar. Nah, ini juga berguna agar kalian lebih suasana dalam kelas itu juga jadi lebih cair, lebih lebih bagus gitu interaksi antara kalian guru mungkin dengan anggota kelompok yang lain ya. Peraturannya kalian akan berbaris satu barisan ke belakang ya. Satu barisan Ya, saja. satu barisan ya. Namanya berbanjar. Oke, coba begini. Ya, satu baris. Barisan terus. Ada ke sana. Oke, nah di sini ini simulasi gamenya agar kalian bisa melatih juga konsentrasi kalian. Nah, kakak akan memberikan pertanyaan. Kalian harus menjawab pertanyaan ini dalam 5 detik. Nah, orang yang sudah menjawab pertanyaan dengan benar maupun tidak itu berpindah paling belakang, kemudian bergeser lagi ke depan. Dan jika tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka kamu harus menyebutkan apa yang membuat kamu merasa jenuh belajar atau membuat kamu malas belajar begitu. Jadi kalian sudah paham ya? Paham. Baik, kalau begitu kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Cumi-cumi melindungi diri dengan Tinta. Oke, silahkan. Oke, ke depan, bergeser lagi. Oke, ibu kota Indonesia? Jakarta. Ya. 60 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5. Salah ya? Oke, sebutkan kenapa Halijah malas belajar. Mungkin Pak kebanyakan bermain. Oke, ya silahkan ke belakang. Silahkan berikutnya. Oke, berapa provinsi kita di Indonesia? 4. Oke, silahkan. Lumba-lumba termasuk hewan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gagal ya. Oke, ketiga ini sebutkan apa alasan dia malas belajar. Kurang motivasi belajar. Oke, silahkan ke belakang. Pancasila ketiga. Sila keempat Pancasila? Kemanusiaan. 1, 2, 3, 4, Kerakyatan 5. yang memimpin. Gagal. Oke, sebutkan kenapa hari ini malas belajar. Karena suasana di dalam kelas itu membosankan. Oke. Silahkan sekarang sudah kembali ke tempatnya masing-masing ya. Nah, setelah melakukan permainan tadi, kira-kira apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti permainan? Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan permainan tersebut? Saya Pak malu Pak karena menjawab salah. Ini cuma permainan ya, tidak apa-apa. Itu artinya itu artinya kita ada rasa bersalah dalam karena tidak tahu. Itu mungkin bisa membangkitkan lagi alasan kalian untuk belajar lebih giat lagi ke depannya. Nah, sekarang bagaimana pendapat kalian tentang game yang baru saja kita lakukan? Mungkin Kak, game tersebut itu bisa mencairkan suasana di dalam kelas agar kita tidak jenuh dalam belajar. Itu Kak. Ada lagi? Saya Pak. Ya, silahkan. Mungkin tadi Pak dari rasa malu saya Pak karena sempat salah menjawab, jadi saya termotivasi untuk lebih giat lagi belajar agar tidak malu-malu. Bagus sekali ya. Juga ada yang tahu apa hubungan permainan yang baru saja kita lakukan dengan meningkatkan motivasi belajar kalian dan juga untuk mengatasi kejenuhan belajar kalian? Saya Pak. Ya, silahkan. Mungkin hubungannya dengan bermain game kita lebih relax, kita bisa lebih fresh untuk kembali masuk ke dalam kelas dan belajar. Berikutnya tadi pertanyaan-pertanyaan pancingan Bapak juga dapat membuat kami mendapatkan hal-hal baru dan kita juga bisa menggunakan game study sebagai pancingan untuk dapat memotivasi diri kita untuk belajar lebih giat lagi karena tidak tahu akan jawaban dari pertanyaan Bapak tadi. Nah, bagus sekali, terima kasih ya yang sudah mengemukakan pendapatnya. Nah, di sini kakak akan memberikan beberapa tips cara mencegah agar kalian itu bisa meminimalisir kejenuhan belajar kalian. Nah, cara yang pertama itu adalah belajar dengan metode yang bervariasi. Nah, kalian mungkin sudah tahu ya, ini belajar yang menggunakan metode yang bervariasi. Nah, misalnya itu dengan membuat ringkasan bahan pelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya. Misalnya hari besok kita akan belajar tentang IPA atau pelajaran yang lain, itu kita membuat ringkasan terlebih dahulu, membaca materi-materi yang akan dipelajari selanjutnya.
Nah, kemudian itu belajar di beberapa tempat yang nyaman seperti mungkin ruang tidur, ruang belajar khusus ini kalau ada ya. Mungkin bisa juga di ruang tamu, mungkin juga bisa di rumah teman, belajar kelompok ya. Kemudian ada mengelola perubahan fisik di ruang belajar. Nah, ternyata ini mengelola perubahan fisik di ruang belajar itu sangat berpengaruh bagaimana kenyamanan kita dalam belajar. Mungkin memindahkan, menempatkan barang favorit kita di ruang belajar itu di atas meja belajar kita itu akan meningkatkan keinginan kita untuk belajar. Itu akan lebih memotivasi kita. Nah, kemudian itu menciptakan suasana yang menyenangkan di ruang belajar. Misalnya belajar sambil mendengarkan musik instrumental ya. Karena yang kakak ketahui itu belajar dengan mendengarkan musik yang sifatnya instrumen begitu, apalagi musik-musik klasik itu akan membuat otak menjadi lebih rileks. Nah, kemudian menghindari adanya ketegangan mental di saat belajar. Nah, jika kita sudah merasa pusing atau capek, lelah, mungkin lebih baiknya kita istirahat terlebih dahulu, kemudian nanti lanjut lagi setelah merasa lebih rileks dan santai. Kemudian yang terakhir itu melakukan aktivitas meditasi dan menetralisir kejenuhan belajar dengan menetralisir berbagai kondisi mental yang negatif lainnya seperti stres, rasa cemas, tidak pede, dan menanamkan kondisi ketenangan sampai ke alam bawah sadar kita. Nah, di sini kita harus mungkin itu lebih didalamkan lagi pada pikiran kita bahwa harus lebih rileks dan tenang dalam belajar ya. Nah, berhubung waktu kita juga sudah mencapai sesi akhir konseling bimbingan kita pada kesempatan kali ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa yang kesan dan pesannya mungkin bimbingan kita kali ini. Saya Pak, Ya, silahkan. menurut saya Pak sedikit mungkin setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini mungkin saya termotivasi untuk belajar lebih giat lagi dan menerapkan tips-tips yang Bapak tadi sebutkan agar saya bisa lebih semangat dengan menaruh benda yang saya sukai dan menciptakan suasana mendengar musik yang klasik. Mungkin itu saja Pak. Oke, baik, terima kasih banyak ya. Nah, mungkin itu saja bimbingan kita pada kesempatan kali ini. Oh ya, tapi sebelum mengakhiri pertemuan kita, kakak kan membagikan dulu lembar kerja yang harus adik-adik semua kerjakan ya. Silahkan. Jika ada pertanyaan terkait lembar kerjaan yang tidak dipahami, silakan bertanya ya. Bapak. Oke, baik, terima kasih ya adik-adik semua karena sudah bersedia mengikuti kegiatan pada kesempatan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.